Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Selva Irin. Di sini aku udah beberapa minggu belum ngepost perubahan muka aku, dan sekarang alhamdulillah banget. Nah, kemarin aku tuh kayak ngepost di salah satu aplikasi pribadi aku dengan perubahan muka aku yang dulunya benar-benar jerawat banget, breakout, keluar semua kotoran-kotoran, sampai akhirnya aku post yang perubahan sekarang itu. Nah, banyak banget komentarnya yang pada nanya pakai apa, guys. Jadi di sini aku mau bilangin sekali lagi, jangan selalu pakai yang produk abal-abal atau skincare yang kayak kalian tuh langsung maunya putih aja gitu loh, mau putih instan, padahal itu nggak bagus buat kedepannya dan nggak bagus juga buat kulit kalian nantinya. Jadi guys, jangan asal pilih, jangan asal main pakai aja, yang penting kulit kalian bersih, tapi tuh kalian nggak tahu komposisi di dalamnya itu apa. Jadi sekarang itu harus lebih smart lagi, apalagi sekarang banyak yang ternyata masih merkuri tapi dia mengatasnamakan BPOM. Jadi harus hati-hati banget ya guys, kalau bisa dicek benar-benar tuh, kan suka ada nomor BPOM-nya. Nah, itu harus dicek benar-benar kayak gimana. Kayak aku tuh selalu kayak aku nggak banyak yang aku nggak percaya sama Scarlett, apalagi tuh banyak yang mengatasnamakan Scarlett itu bagus. Nah, aku tuh mendingan kalian beli di store aslinya, jangan beli di yang store-store yang mengatasnamakan Scarlett itu loh. Soalnya aku heran aja, padahal asli Scarlett itu di toko aslinya harganya segini, kenapa ada yang jual lebih murah lagi gitu loh guys. Kok bisa, padahal kan yang ngejualnya itu harga segitu. Mana mungkin coba, kalau misalkan mungkin dia bilang resalah Scarlett, tapi nggak mungkin ngejualnya malah di bawahnya gitu loh guys. Makanya kadang aku suka mempertimbangkan yang suka belinya di toko-toko Scarlett yang mengatasnamakan gitu. Coba kalian harus lebih teliti lagi, harus lebih banyak-banyak cari tahu gimana sih skincare yang bagus itu, gimana skincare yang benar-benar cocok buat kulit kita, karena kulit kita itu beda-beda ya guys. Nih, aku kadang ngerekomendasiin Dinner Face ini atau yang sekarang aku pakai, karena aku benar-benar nggak mau pakai lagi yang abal-abal atau gimana-gimana. Gak mau ganti-ganti lagi, bismillah ya guys, kita tawakal. Tapi suka tergiur gitu yang prosesnya cepet banget, instan banget. Nah, pasti kan kita mau dong yang kayak gitu. Coba deh guys, kita ubah pola pikir kita, jangan yang kayak gitu terus, karena itu emang dia tuh cepat hasilnya, tapi nggak bagus buat kulit kita nantinya. Makanya mendingan yang proses agak lama tapi benar-benar bikin kulit kita tuh sehat, nggak bikin yang sampai harus keluarin kayak gimana lagi atau menimbulkan efek nantinya, karena itu nggak bagus buat kulit kita juga, buat kesehatan. Jadi guys, di sini aku baru banget abis mandi. Aku mau pakai krim siangnya. Biasanya kalau krim siangnya itu pakainya serum guys. Ini serumnya. Emang dia masih terkenalnya di kampung, belum masuk ke kota. Maksudnya belum masuk ke kota-kota besar, tapi sudah ada di kota-kota, tapi belum terlalu banyak yang tahu. Nah, ini tuh udah bener-bener BPOM ya, karena aku tahu kenal banget sama owner yang punya ini. Jadi emang dulu
Pas buka salon kecantikan baru bener tuh itu krimnya masih ada yang belum BPO juga, terus racikannya masih yang cepet, yang langsung mulus gitu loh. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu sampai dia mutusin kalau kalau dia pengen krimnya itu sehat buat customernya. Akhirnya dia mutusin untuk krimnya di ke BPO Min, walaupun waktu itu pernah prosesnya sampai lama banget. Nah, diujinya ke diri dia sendiri. Nah, itu proses ke diri dia sendiri itu juga lama banget, guys. Nggak instan. Jadi kita tuh benar-benar harus sabar, ngejaga pola makan kita. Harus benar-benar kayak udahin dulu nih yang kayak, apalagi nih kulitnya yang kayak aku banget nih. Aku tuh benar-benar selama setengah tahun kemarin itu ngejaga pola makan juga, ngejaga pola tidur. Soalnya karena emang di situ posisinya sama sakit juga kan, jadi aku benar-benar kayak ngejaga tidur aku gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah seiring waktu berjalan lama-lama membaik kulit aku, karena nggak cuma karena ini, pokoknya yang pasti karena pola makan kita, karena pola tidur kita. Makanya guys, kadang suka dokter-dokter pada bilang jangan kebanyakan makan amis. Nah, itu bener banget loh, karena kalau misalkan lagi banyak-banyak jerawatnya kayak gitu, coba deh kurangi makan-makan yang amis, karena itu bener. Soalnya itu kayak kayak kalau jerawat itu sama aja kita kayak bisu loh. Kita nggak boleh makan makanan kayak gitu, nggak boleh makan makanan jorok. Hidup kita harus sehat, nggak boleh kena kotor sedikit pun, karena besokannya bakalan timbul lagi gitu. Makanya kita harus benar-benar, kalau misalkan emang kalian mau konsisten, mau merubah hidup kalian, nah kalian udah pakai skincare nih, tapi pola makan kalian nggak dijaga, itu sama aja bohong. Nah, itu sama aja kalian ya kayak kalian tuh cuma ngabisin duit aja. Tapi kalau misalkan skincare kalian yang kalian pakai itu yang masih ada obat instannya, mau kalian makan amis pun itu tetap aja muka kalian tetap glowing, tapi efek timbulnya nanti. Jadi guys, kalau aku mendingan sabarin prosesnya, kita terima. Kita harus kita harus yakin, kita harus proses itu, kita harus terima. Jangan sampai kulit kalian tuh benar-benar yang nanti tuanya atau 10 tahun ke depannya atau 5 tahun ke depannya itu menyebabkan kulit kalian gak bagus sama sekali. Efeknya benar-benar kayak, apalagi itu masih mending ya kalau kalian efeknya keluar ke luar gitu, kayak misalkan ditimbulin jerawat atau flek hitam atau ngeflek gitu, itu masih mending. Kalau misalkan kalian ditimbulinya ke dalam, bisa kanker kulit atau gimana, ya Allah, nauzubillah. Pokoknya jangan sampai. Kalian tuh harus benar-benar protektif terhadap kulit kalian. Kalau emang kulitnya udah bagus, aku saranin gak usah pakai apa-apa gitu loh. Mendingan ya udah terima aja, segitu aja udah cantik. Jadi kalian harus bersyukur kalau kalian tuh, kita semua tuh cantik. Enggak, aku juga ngeliat yang kayak misalkan kalau dia berjerawat atau dia pede dengan kehidupannya gitu, aku ngerasa dia tetap cantik aja. Jadi kalau misalkan emang kalau kalian merasa dirinya pede atau nggak insecure, makanya kita selalu bersyukur ya guys, udah punya, maksudnya dikasih yang kayak gini. Atau kayak aku nih,
muka aku putih tapi tangannya tuh hitam, karena emang nggak bisa. Ini udah pakai hand body segala macam atau luluran tetap aja hitam, karena mungkin selalu kalau bawa motor tengah hari atau bawa motor di matahari lagi terbit-terbitnya, karena kan kulit kita kepanasan, tapi kan muka kita tetap kita tutupin kan. Kalau tangan kadang suka lupa, jadi gitu loh guys. Yuk, sekarang kita mau pakai krim siangnya. Pertama-tama aku pakai serumnya dulu. Ini serumnya aku taruh di telapak tangannya guys, di telapak tangan. Yang ini sih udah habis, jadi tapi kadang kalau misalkan aku semprot lagi tuh masih ada lagi keluar lagi, maka aku buang. Nah ini yang masih banyak. Kita buang serumnya itu tergantung muka kita semananya. Bentar ya guys. Ini jadi aku pertama-tama di sini jidat. Emang ya guys, kalau jidat itu lama banget proses regenerasinya, sama leher apalagi lama banget kan, karena kadang aku nggak pakai ke leher. Nah kalau pipi cepat, cuman kalau pipi juga sama, kalau bekas-bekasnya itu lama banget. Kalau misalkan kita jerawatan di jidat atau di sini di dagu, tapi cepat gitu loh hilangnya. Nah tapi dia itu lama buat putihnya, tapi hilang bekasnya tuh cepat. Tapi sedangkan di pipi cepat putihnya, tapi buat ngilangin bekasnya itu yang lama gitu loh. Makanya sabar aja ya guys kalau kita lagi pakai yang kayak gini. Kadang aku udah belajar kayak misalkan jerawat itu bukan karena dulunya pernah pakai krim atau gimana, karena hormon juga guys. Aku ada saudara yang dia jerawatannya lumayan parah juga, tapi dari dulu tuh emang dia anaknya nggak pernah pakai krim, nggak kayak aku gitu yang bandel. Kalau muka aku kan dulu kan emang gak jerawatan, cuma karena pakai krim yang kayak gitu-gitu akhirnya jerawatan. Nah kalau dia emang mukanya udah jerawatan, jadi karena hormonnya sekarang dia lagi remaja, jadi hormonnya lagi naik-naiknya, akhirnya dia kayak jerawatannya lumayan parah gitu. Nah kalau kayak gitu kadang lumayan lama juga, karena kan proses pendewasaan hormon itu lama, jadi dia tuh kayak ngikutin. Ada lagi teman aku yang emang belum pernah pakai apa-apa di jerawatan, nah terus tiap dia pakai dia hilang, tapi pas dia setelah nikah, nah itu dia malah hilang gitu jerawatnya. Makanya tergantung kulit kita itu gimana. Jadi kita keringin dulu serumnya ya guys, sampai benar-benar dia ngeresap, sampai benar-benar dia kering. I want you to the muka aku udah kering ya guys, udah alhamdulillah udah kering. Sekarang kalau udah kering gini kita pakein krim siangnya. Kalau malam itu, kalau masih baru pertama kali pakai dia itu dikasihnya serum terus, tapi kalau misalkan kita udah sering ke dia atau kayak merasa deket gitu, nanti bakalan dikasih tonernya. Soalnya kalau tonernya itu sebenarnya serumnya itu udah bagus buat kulit yang gampang gitu, jadi nggak terlalu banyak dijual buat tonernya, karena serum yang ini pun udah termasuk bagus banget. Ada yang cuma pakai serumnya doang sama sabun tanpa krim, nah itu bagus banget di muka dia.
Jadi ini aku pakainya dikit aja ya guys, jangan terlalu diusap banget. Bentar ya guys, nggak kelihatan. Nih, kalau bisa, kalau aplikasiin krim itu ke atas gini ya guys, jadi kulitnya nantinya nggak kendor. Aku pernah baca sih gitu. Nah ini ke hidung, jadi kita aplikasinya tuh ke atas gitu, ke bawah dulu buat ngeratain, akhirnya kita ke atas gitu. Ini aku prosesnya juga nggak instan ya, ini benar-benar setengah tahun. Nah baru bisa ngeliat kita perubahan kita tuh kayak gini. Ini emang belum 100%, tapi menurutku ini udah 80%. Alhamdulillah, udah bener-bener bagus banget. Karena aku tuh kemarin kayak nggak pernah gitu ngerasain yang jerawat separah itu, sampai bener-bener down. Ya Allah, harus gimana ya. Nah aku pakai dia ini, aku pasrah gitu, mau cocok atau enggak aku cobain dulu. Yang penting yang aku pakai itu krimnya udah bukan yang krim abal-abal. Sampai akhirnya aku cocok gak ya, sebulan 2 bulan masih ngerasa kayak cocok gak ya, karena belum ada perubahan sama sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah jatuh cinta banget karena ngerasa di kulit aku benar-benar bagus, cocok. Jadi kalau misalkan kalian banyak rekomendasi, nah tapi di muka kalian gak cocok, itu bukannya gak cocok sayang, tapi itu harus pakai jangka waktu. Jangan kalian main asal satu paket kalian ngejudge itu gak cocok, padahal itu nantinya bakal cocok di muka kalian. Kalian tuh harus terusin dulu. Kalau emang sampai 3 bulan itu bener-bener gak ada perubahan, baru deh, kalau baru kalian ganti, mau ganti apa. Nah setiap kalian mau ganti itu harus ada jangka waktu dulu, jangan main asal ganti. Karena krim juga harus pencocokan dulu di kulit masing-masing gitu. Nggak main asal tiba-tiba satu paket langsung berubah gitu. Emangnya dia apa? Emangnya krim merkuri? Karena BPOM itu beda hasilnya, prosesnya yang sangat amat lama, tapi dia buat lama juga jangka waktunya. Apalagi buat kita nanti tuanya gak bakal kenapa-napa insya Allah. Jadi kalian harus benar-benar jangan asal pilih ya guys. Cukup aku aja yang ngerasain kayak benar-benar jerawat gimana keluarnya. Aku gak mau kalau ada lagi orang-orang yang ngerasain kayak aku. Terutama adik-adik aku juga aku suka bilangin jangan pakai apa-apa terus gitu. Karena emang apalagi kayak aku dulu tuh mikirnya yang penting cepet putih, yang penting muka gue bersih. Nah sekarang pemikiran aku tuh jatuh kepada adik-adik aku semua gitu. Maunya emang yang kayak gitu terus. Aku juga ngerasa
loh emang iya kok, aku juga dulu pemikirannya kayak gitu, tapi tetap aja sampai 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, nah itu nantinya bakal ngerasain gimana dia efeknya bakal ngerasain itu. Jadi bener-bener harus pikir-pikir 2 kali, apalagi buat anak-anak ABG atau yang masih mau remaja. Jangan kalian pakai apa-apa dulu ya. Kalau emang kulit kalian bagus, nggak kenapa-napa, nggak apa-apa kok hitam cantik kok. Siapa yang bilang? Kita kan Indonesia, hitam itu cantik. Nah, emang keturunan kita kulitnya sawo matang, enggak yang hitam legem juga, enggak. Jadi kalian harus pede aja, nggak perlu insecure, apalagi ngeliat muka orang yang glowing, karena kalian nantinya nggak tahu efek dia yang bakal timbulin kayak apa. Jadi makasih banget yang udah nontonin aku dari tadi. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Aku bakalan, kalau misalkan ada subscribe lagi, aku bakalan rajin ngepost video ya guys. Atau kalian bisa komen aku mau bikin video apa, atau nantinya aku bakalan bikin video perubahan muka aku lagi. Yang sekarang udah alhamdulillah, tapi nantinya udah bakalan alhamdulillah banget lagi. Jadi guys, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.